Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadilah Witri Salami. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Next. Berikut adalah data diri saya. Saya menjadi dosen sejak tahun 2013 di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Riwayat pendidikan saya, S1 saya berasal dari program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UNER dan S2 di program studi ilmu kedokteran dasar dengan minat studi fisiologi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini mata kuliah yang saya ampu adalah fisiologi kedokteran. Yang kedua adalah modul integratif struktur dan fungsi normal. Yang ketiga adalah modul integratif struktur dan fungsi abnormal. Dan yang keempat adalah biokimia kedokteran. Next. Saya akan ceritakan gambaran tentang mata kuliah fisiologi kedokteran. Garis besar penjelasannya yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, sistem dan metode pembelajaran, yang keenam, penilaian pembelajaran, dan terakhir tentang contoh interaksi dosen dan mahasiswa. Next. Mata kuliah Fisiologi kedokteran adalah mata kuliah yang mempelajari tentang fungsi dari sel, jaringan, seorgan, serta sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Selain itu, mata kuliah ini juga menceritakan bagaimana seluruh sistem tubuh manusia dapat berkoordinasi dan bekerja sesuai dengan prinsip homeostasis supaya tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Lanjut, next. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, mempelajari tentang fungsi dari sel, jaringan, organ, serta sistem organ dari tubuh manusia. Yang kedua, penerapan regulasi dan koordinasi konsep fisiologi dari sistem tubuh manusia terhadap pemecahan masalah kesehatan dan kepentingan klinis yang akan dihadapi oleh dokter. Next. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengkorelasikan konsep homeostasis dengan fisiologi sel, komunikasi sel untuk memecahkan masalah klinis secara terintegrasi. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengkorelasikan konsep biofisikal dalam pemecahan masalah klinis secara terintegrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkorelasikan konsep fisiologi dari seluruh sistem organ yang ada di dalam tubuh untuk pemecahan masalah klinis secara terintegrasi. Next. Untuk materi pembelajaran, ada dua bab utama yang akan dipelajari. Yang pertama adalah tentang konsep homeostasis tubuh, di mana subbab dari konsep homeostasis tubuh ini yang pertama adalah fisiologi sel. Fisiologi sel akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari sel dan organel-organel sel. Yang kedua adalah tentang biofisika. Yang ketiga adalah tentang adaptasi fisiologis tubuh. Untuk bab yang kedua, ada fisiologi sistem tubuh, di mana nanti subbab dari fisiologi sistem tubuh ini terdiri dari yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem integumen, yang ketiga tentang sistem muskuloskeletal, yang keempat tentang sistem endokrin, kelima tentang sistem sirkulasi, yang keenam tentang sistem imunitas tubuh, yang ketujuh tentang sistem respirasi, kedelapan tentang sistem ginjal dan saluran kemih, yang kesembilan tentang sistem pencernaan, dan terakhir tentang sistem reproduksi. Next. Oke, untuk bahan ajar atau acuan yang dipergunakan di mata kuliah ini, yang pertama adalah Guyton and Hall, di mana dia merupakan textbook dari medical physiology, kemudian ada dari Silverstone, Sherwood, dan juga ada dari imunologi dari Abbas. Dan tidak lupa juga bahan ajarnya adalah hasil riset dan publikasi dari dosen-dosen yang ada di Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Next. Untuk sistem pembelajaran, di mata kuliah ini kami lakukan secara hybrid. Ada dua metode pembelajaran yang kami lakukan. Secara offline kami biasa melakukan dengan flip classroom, dan yang kedua dengan problem based learning.
Yang berikutnya, untuk metode berikutnya secara online ada record session dan juga live session dengan Zoom ataupun Google Meet. Kami juga menggunakan Google Classroom untuk mempermudah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Next. Untuk metode asinkronus, seluruh materi perkuliahan akan diunggah di Google Classroom, di mana materinya berupa record session, kemudian ada ringkasan materi dalam bentuk PowerPoint, dan juga ada textbook dan jurnal sebagai bahan diskusi. Next. Untuk sesi sinkronus, ada diskusi dua arah antara dosen dan peserta didik melalui Flip Classroom. Dapat juga dilakukan melalui virtual meeting dengan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Next. Untuk penilaian pembelajaran, asesmen pada mata kuliah ini dilakukan melalui ujian tengah blok dengan prosentase nilainya 25%, kemudian ada ujian akhir blok prosentase nilai 25%, ada pre dan post test setiap kali pertemuan dengan prosentase nilai 10%, kemudian ada project based learning dengan prosentase nilai 20% dan diikuti dengan tugas rangkuman. Next. Ini adalah contoh-contoh penyiapan materi ajar melalui Google Classroom. Bisa dilihat bahwa materinya tidak hanya berbentuk PDF ataupun berbentuk PPT, tapi juga ada record session yang telah kami unggah di YouTube. Lanjut, next. Ini untuk penugasan juga kami lakukan melalui Google Classroom dengan Google Form, dan juga nanti akan terlihat berapa orang yang mengumpulkan dan beberapa yang belum. Di situ juga akan terlihat adanya deadline, sehingga kita bisa mengontrol tentang penilaian ataupun tentang pengumpulan tugasnya. Next. Ini untuk penilaiannya. Untuk penilaiannya bisa dilihat di dalam Google Classroom. Ini adalah salah satu contohnya. Mahasiswa dapat melihat hasil nilainya melalui Google Classroom ini, sehingga bisa dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran di akhir. Next. Terima kasih. Berikut akan kami sajikan beberapa contoh interaksi antara mahasiswa dan dosen. Kalian harus jelaskan dulu, hormon itu apa? Hormon itu adalah pembawa pesan jarak jauh sesuai dengan yang itu. Nah, berarti dia adalah messenger yang ada di dalam tubuh kita, yang otomatis fungsinya itu adalah untuk berkomunikasi. Namanya juga pembawa pesan. Berarti fungsinya adalah untuk berkomunikasi. Dia akan menghubungkan antara kelenjar endokrin satu dengan kelenjar endokrin yang lain. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Bang Nis tadi, ada 3. Tadi ada hormon peptida, kemudian hormon steroid, dan hormon asam amino campuran. Nah, itu kategorinya, klasifikasinya berdasarkan pada struktur kimiawinya. Kalau berdasarkan pada kelarutannya, itu nanti akan ada 2, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik dan hidrofobik atau hidrofilik dengan lipofilik. Sesuai dengan namanya, berarti yang hidrofilik itu dia larut di dalam air. Kalau dia larut di dalam air, nah ini juga ada hubungannya. Hormonnya dia akan berikatan dengan reseptor yang seperti apa? Reseptor, kalau kita ngomong tentang hormon, ada 2 jenis reseptor. Reseptor hormon ya, bukan reseptor saraf yang kemarin ya. Reseptor hormon itu ada 2, berdasarkan pada letaknya. Apa? Yes. Intraseluler dan membran sel. Otomatis kalau yang hormon hidrofilik berarti membran sel. Kenapa? Nah, kenapa nggak keluar kemarin pada saat ujian? Ya,
hormon hidrofilik itu otomatis reseptornya adalah reseptor yang ada di dalam membran sel. Contohnya insulin, betul sekali. Itulah kenapa insulin itu sangat berpengaruh terhadap reseptornya. Hubungannya apa? Hubungannya dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 masalahnya pada pankreasnya memproduksi insulinnya tidak bagus. Tapi kalau diabetes mellitus tipe 2 hubungannya adalah pada resistensi insulin yang ada hubungannya dengan reseptornya tadi. Kualitas insulin dan reseptor itu hidrofilik dan lipofilik. Kalau yang lipofilik contohnya apa? Kortisol. Oke, kortisol kemarin sudah kita bahas. Yang lain testosteron. Semua yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal itu dia kelenjar adrenal itu kebanyakan adalah hormon yang lipofilik. Oke. Itu berdasarkan kategorinya pada jenis reseptornya. Kalau kategorinya berdasarkan pada mekanisme kerjanya atau dia dikeluarkan oleh siapa, itu ada yang namanya hormon tropik dan hormon kerja. Apa maksudnya hormon tropik? Tangan yuk, tangan yuk. Ayo, siapa yang mau memberi? Ya, silakan Dek. Jadi kalau hormon tropik itu hormonnya rata-rata fungsinya itu buat merangsang, jadi untuk memerintahkan, buat pembuat. Nah itu biasanya kebanyakan dari hipotalamus sama hipofisis. Yang satunya hormon kerja, yang satunya selain hormon tropik berarti ada hormon kerja. Kalau hormon kerja fungsinya mekanisme kerjanya. Jadi untuk kalau hormon kerja itu untuk memberikan respon aja. Dengan kata lain, ketika hormon kerja ini akan keluar, jadi hormon kerja ini akan dirangsang keluar oleh si hormon tropik ini. Itu urutannya itu adalah mulai dari hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus, turun ke hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis, kemudian turun ke target kelenjar. Kalau tiroid, contoh yang paling sering ya, karena paling enak itu tiroid. Dari hipotalamus itu adalah thyroid releasing hormone. Dari hipofisis adalah thyroid stimulating hormone atau nama lainnya tropiknya mana? Tirotropin. Itu nama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang dikeluarkan oleh tiroid, tiroksin hormon yang terdiri dari T3 dan T4. Oke. Organ yang dapat menghasilkan hormon dan jelaskan hormon yang diproduksi organ tersebut minimal 8 organ. Organnya sendiri itu yang pertama ada hipotalamus, hipofisis, hipofisis posterior, lalu ada kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan juga pankreas, dan juga gonad, lalu ginjal. Endocrine master of gland itu dia hipofisis, tapi ada yang bilang juga hipotalamus. Kenapa? Karena kedua organ tersebut yang menghasilkan hormon tropik sama releasing tadi. Nah, mulai dari atas, mulai dari hipotalamus, di hipotalamus itu dia lebih banyak akan menghasilkan hormon tropik atau hormon releasing, hormon perintah. Tapi dia juga bisa menghasilkan hormon kerja. Hormon kerja apa? Yang dihasilkan oleh hipotalamus yang langsung bekerja ke target organ. Silakan Dik. Sama fungsinya ya. Izin menjawab dokter. Jadi yang pertama ada hormon ADH atau antidiuretik hormon, berfungsi untuk reabsorpsi air di ginjal. Kemudian ada oksitosin, berfungsi untuk ejeksi ASI dan kontraksi uterus. Terima kasih. Ya, jadi hipotalamus ini Kalau secara histologis, kalau kalian lihat ya, hipotalamus ini dia berhubungan langsung dengan hipofisis. Nah, sebenarnya hipotalamus ini dia tidak mempunyai saluran keluar. Dia tidak mempunyai saluran keluar sehingga hormon-hormonnya, karena dia kelenjar endokrin, maka otomatis hormonnya akan langsung berdifusi ke dalam pembuluh darah.
Tapi ada 2 hormon kerja yang itu dia diturunkan ke hipofisis posterior sehingga keluarnya lewat hipofisis posterior. Di antara keduanya ini hanya anterior yang bisa menghasilkan atau memproduksi hormon. Hormonnya contohnya banyak. Salah satunya apa? TSH. TSH tadi adalah thyroid stimulating hormone, fungsinya untuk merangsang organ tiroid menghasilkan hormon tiroid. Nah, tapi sebenarnya di anterior pun, hipofisis anterior pun itu juga ada organ, ada hormon kerja. Tahu nggak apa? Ada yang tahu? Prolaktin itu adalah hormon kerja yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Fungsinya apa? Organ-organnya di mana? Mama, ya, kelenjar mama. Apa bedanya antara oksitosin yang dijelaskan oleh teman kalian tadi dengan prolaktin? Kalau prolaktin memproduksi asinya, sementara kalau oksitosin ejeksi atau pengeluaran asinya. Kalau hanya ada salah satu, maka asi tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa dinikmati oleh bayi. Kemudian di reproduksi ada ovaris dan kita lanjut ke 3. Bagaimana mekanisme kerja dari hormon secara umum? Itu ya. Oh iya, bagaimana mekanisme kerja dari hormon secara umum? Silakan. Siapa? Baik, mekanisme kerja hormon secara umum. Jadi hormon itu adalah suatu senyawa yang membawa pesan kimia untuk diantarkan ke sel targetnya. Udah kita aja. Yang dihasilkan oleh endokrin. Yes. Sebenarnya mirip dengan yang waktu kita bahas tentang klasifikasi dari hormon tadi. Kan tadi saya bilang bahwa hormon pun bisa diklasifikasikan berdasarkan pada berdasarkan pada mekanisme kerjanya. Kalau yang tadi mekanisme kerjanya yang tropik sama yang kerja, dimana kalau yang tropik dia lebih ke bekerja untuk memberikan perintah kepada organ endokrin lainnya supaya mengeluarkan hormon, sementara yang kerja dia langsung memberikan hormon. Nah, selain itu, ketika kita berbicara tentang mekanisme kerja dari hormon itu, sebenarnya sama dengan komunikasi sel, di mana pasti akan ada proses reception atau proses penerimaan. Jadi hormon itu adalah pembawa pesan. Maka supaya pesan itu bisa diterima, dia harus nempel dulu kepada apa yang namanya reseptor. Contoh di sini adalah contoh reseptor intrasel. Itulah kenapa dia lebih mudah untuk masuk. Jadi proses receptionnya itu ada di sini. Hubungan antara reseptor dengan hormon tersebut. Dan ini spesifik, nggak bisa tuker-tukeran. Jadi kalau misalkan ada obat yang bekerja seperti hormon, berarti kerjanya gimana? Ya dia menggantikan hormon, dia akan berikatan dengan reseptor itu. Pernah dengar ada orang yang menopause, tapi dia nggak mau menopause, tapi karena tubuhnya tidak bisa memproduksi estrogen lagi, dia minum estrogen dari luar. Atau mungkin atlet dopingnya pakai apa? Pakai hormon androgen. Nah, androgen dari luar itu kan bukan diproduksi oleh tubuh. Kerjanya dia gimana? Ya sama seperti androgen yang diproduksi oleh tubuh, cuman dia buatan. Cara kerjanya gimana? Ya sama, berarti dia akan berikatan dengan reseptor. Ketika dia berikatan dengan reseptor, bergantung pada reseptornya ini tadi. Reseptornya termasuk reseptor yang intrasel atau ekstrasel. Kenapa begitu? Karena ketika dia reseptornya intrasel, dia akan langsung bekerja ke nukleus, merubah transkripsi DNA. Hasil dari transkripsi DNA apa?
mRNA dulu, belum protein. Transkripsi DNA akhirnya dia akan mengeluarkan mRNA. Nah, mRNA ini nanti akan masuk ke translasi menghasilkan protein yang baru. Itu yang terjadi pada hormon yang intrasel. Contohnya adalah steroid, testosteron, androgen, progesteron, estrogen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah hormon yang bekerja pada reseptor yang ada di membran sel. Hormon yang bekerja pada reseptor di membran sel kerjaannya akan lebih panjang. Akan terjadi yang namanya aktivasi dari second. Ingat komunikasi sel ya. Nah, namanya apa? Proses dari komunikasi sel yang melibatkan second messenger itu transduksi. Jadi kalau gampangannya, mekanisme kerjanya dari hormon itu apa? Reception, transduksi, Tapi kan tidak hanya begitu untuk kalian menjelaskan nanti. Kalian harus memberikan contoh. Contohnya apa? Proses transduksi itu yang mana? Kalau proses transduksinya itu kalian pakai yang contohnya insulin. Nah, proses transduksi yang contohnya insulin berarti kalian harus bisa menjelaskan insulin nanti dia akan menempel pada reseptor apa. Kemudian akan terjadi konfigurasi dari reseptor tersebut. Dia pakai G protein kalau saya nggak salah. Ya kan? Dia pakai G protein, ada perubahan transduksi, ada perubahan konformasi dari reseptor tersebut, kemudian nanti dia akan mengaktifkan protein tyrosine kinase dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia menimbulkan respon. Responnya kurang lebih sama. Samanya di mana? Hasilnya kebanyakan adalah perintah kepada sel. Entah perintahnya itu untuk mensintesis protein atau mungkin aktivitas, misal memasukkan memasukkan glukosa ke dalam sel. Kalau itu di insulin. Bisa difahami sampai sini? Jelaskan apa yang dimaksud dengan feedback negatif pada hormon dan berikan contohnya. Feedback negatif adalah mekanisme pengaturan fisiologis di mana peningkatan kadar suatu hormon atau hasil kerjanya akan menghambat proses merangsang pelepasan hormon tersebut. Untuk contohnya yaitu kita bisa melihat pada regulasi gula dalam darah, yaitu insulin dan glukagon. Salah satu contoh yang paling nyata dari feedback negatif ini. Ketika kadar glukosa darah itu meningkat, misalnya setelah kita makan, sel beta pankreas akan mensekresikan insulin, di mana insulin ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan pengambilan glukosa oleh sel. Akibatnya, kadar glukosa darah menurun kembali ke batas normal. Untuk ketika kadar glukosa darah menurun, misalnya saat kita berpuasa, sel alfa pankreas akan mensekresikan glukagon, di mana glukagon ini akan menyebabkan terjadinya pemecahan glikogen atau glikogenolisis dan pembentukan glukosa baru atau gluconeogenesis. Akibatnya kadar glukosa darah akan meningkat kembali. Terima kasih. CRTH itu corticotropin releasing hormone. Jadi dia hormon yang pertama dikeluarkan untuk memicu pengeluaran dari ACTH, adenocorticotropin. Ya benar, adenocorticotropin hormone. ACTH, adenocorticotropin hormone. Kalau dia dikeluarkan oleh hormon pituitary anterior. Nah, nanti ACTH ini dia akan merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan yang namanya kortisol. Kortisol ini dia memang keluarnya karena rangsangan stres. Dimana ketika kortisol ini ada di dalam darah kita, maka otomatis akan ada peningkatan suplai glukosa di dalam darah. Karena tujuannya memang ketika kita stres, maka tubuh kita membutuhkan energi lebih. Sehingga tubuh kita mempersiapkan itu dengan adanya si kortisol ini tadi. Cuman, kortisol itu ketika terjadi produksi yang terlalu berlebihan, maka dia akan menghambat. Ini yang dimaksud dengan negatif feedback.
Menghambatnya kemana? Menghambatnya ke organ ya. Menghambatnya ke organ. Organ hipotalamus dan hipofisisnya dihambat untuk mengeluarkan hormon CRH dan ACTH. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kembali ke keadaan semula, di mana kortisolnya tidak terlalu tinggi. Apakah kortisol itu selalu ada? Nah, kita masuk lagi ke homeostasis yang feed forward. Yang terletak di daerah Yodium banyak di mana? Gunung. Kenapa gunung? Yodium itu kalian dapatnya dari mana sih? Garam. Biasanya di daerah gunung itu ada, tapi susah air. Dan orang-orangnya tidak terlalu suka asin. Yodium yang menurun otomatis akan menyebabkan produksi dari hormon tiroid yang menurun. Hormon tiroid yang menurun ini sebenarnya akan menyebabkan positif feedback apa negatif feedback? Positif. Karena kan dia turun, tapi dibutuhkan. Metabolisme itu harus selalu ada ya. Karena energi harus selalu terpenuhi di dalam tubuh kita. Karena bahan bakunya kurang, otomatis produksinya turun, tapi demand-nya, kebutuhannya tinggi, maka otomatis TRH dan TSH-nya masih akan meningkat. Tapi T3 dan T4-nya turun. Nah, dia disuruh nih produksi terus-menerus dengan bahan baku yang tidak ada. Apa yang terjadi dengan pabriknya? Besar. Pabriknya akan membesar. Tiroidnya akan membesar. Nah, apakah pada hipertiroid dengan Graves disease tiroidnya juga membesar? Iya. Makanya kita tidak bilang kelainan tiroid itu kita tidak bilang pada pembesaran kelenjar tiroid, tapi pada penurunan produksi atau peningkatan produksi dari hormon tiroid. Kita tidak melihat dari struktur tiroidnya, tapi kita melihat dari fungsi tiroid tersebut. Karena ternyata walaupun kelenjar tiroidnya itu membesar, sama-sama membesar, yang satunya fungsinya meningkat karena produksinya meningkat, yang satunya produksi. Saya pernah lihat buku ada namanya penyakit-penyakit yang timbul di dunia ketiga. Itu adalah salah satunya sindroma metabolik, hipertensi, obesitas, diabetes mellitus. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang memang ada hubungannya dengan lifestyle. Bahkan kanker pun semakin meningkat. Terutama kanker yang sporadik ya. Apa kanker yang sporadik dok? Kanker yang didapatkan dari lifestyle, bukan karena genetik. Sehingga kalau misalkan ditanya lagi, kembali lagi ke obesitas, penyebabnya apa? Ya itu tadi, tubuh kalian terkompensasi dan akhirnya beradaptasi sehingga ya sudah, sudah dibilangin nggak mau nurut ya wis sakarepmu. Bisa dipahami dia? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Cukup. Oke. Panjangnya, detailnya bisa lah kalian baca sendiri. Baik daripada guru-guru kalian. Ilmunya barokah Karena apa? Karena kalau hanya sebatas nilai bisa sih saya ngasih nilai A semuanya, nggak usah udah kita langsung dapat nilai A. Tapi nanti kalau kalian ketemu pasien dan naudzubillah dari kena malpraktek, saya yang kebagian nggak enaknya. Oke? Aman kalian.